Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah YouTubiah yang saya muliakan, anak-anak Sunan Pandenaran, semua yang pemirsa yang ada di YouTubiah, mau di rumah maupun dimanapun berada. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan diijabahi, diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, innama a'malu binniyat. Semua itu adalah tergantung dengan niat. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan bulan puasa ini, sedikit Pak Fauzan akan mengangkat tentang kunci sukses berpuasa. Pada dasarnya puasa itu adalah bagian atau pahalanya itu tergantung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk saya, untuk Allah, wa ana ajzi bih, dan saya Allah yang akan memberi pahala secara langsung. Saya umpamakan seperti ini. Gimana biar kalian semuanya sungguh-sungguh untuk yakin bahwa pahala itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semuanya di sekolahan itu ada bapak ibu guru. Teman-teman kalian pasti ada yang ranking 1. Bapak ibu guru seandainya ada ulangan, kemudian menyuruh yang membuat itu anak yang ranking 1, kemudian dibuat anak yang ranking 1, nanti yang nilainya itu juga anak yang ranking 1. Kira-kira kamu semuanya puas apa tidak? Kamu semuanya terima apa enggak? Karena jangan-jangan nanti yang nilai karena ranking 1 dekat dengan ranking 1, nanti dinilai sesuai dengan anak yang dekat dengan ranking 1. Tetapi kalian pasti lebih suka dinilai oleh bapak ibu guru. Kenapa? Karena bapak ibu guru yang tahu persis tentang keadaan anak-anak semuanya. Nanti kalau ngerjakannya sedikit, bapak ibu guru membawa sifat Rahman, sifat kasih sayang. Jadi dikasih 80 atau 70 meskipun kalian cuma mengerjakan sedikit. Sama dengan puasa. Makanya dikatakan saumu wa ana azmi. Siam itu saya sendiri yang akan mengganjar. Oleh karena itu dikatakan dalam hadis Nabi, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa bersungguh-sungguh mengharap ridho, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Syaratnya 1, puasanya sah. Nah, syaratnya untuk sukses yaitu tadi harus tahu syaratnya juga. Syaratnya sah,
kemudian rukun-rukunnya juga sah. Syaratnya sah, rukunnya juga sah. Rukunnya, syaratnya, syaratnya juga harus tahu. Syaratnya dari awal Islam. Kalian sudah Islam semuanya, alhamdulillah. Sudah balik. Yang belum balik latihan. Maka dihukumi dengan berlatih puasa. Ya, boleh nanti zuhur masih kecil. Yang kelas 1 belum kuat sampai maghrib. Ya boleh nanti latihan. Zuhur nanti makan dulu, baru setelah itu dilanjutkan dengan asar. Tapi itu latihan, belum sah. Namanya aja latihan. Makanya kalau latihan itu juga belum sah. Nanti kalau sudah sah, baru sampai dengan maghrib. Nah, waktunya harus tahu dulu. Nah, makanya rukunnya itu masuk di dalam waktunya bulan Ramadan. Kalau belum bulan Ramadan, belum sah. Makanya dinamakan dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan baru boleh puasa. Itu syaratnya. Kemudian sunah-sunahnya juga harus dipakai. Jadi ada syaratnya balik, terus muslim dan sebagainya, itu yang sudah kalian pelajari itu digunakan semuanya. Terus nanti ketika puasa, nah sunah-sunah puasa apa digunakan semuanya. Sebelum puasa berarti makan sahur. As-sahur fil barokah. Sahur itu ada keberkahannya, ada barokahnya. Jadi sahur ada barokahnya. Makanya meskipun sedikit tetap harus sahur biar dapat barokah sahur. Setelah itu di puasanya harus menjaga lisan. Hanya puasa itu dibagi menjadi 3. Puasanya orang awam, orang khusus, khawasul khusus, orang yang khusus dan dikhususkan. 3. Orang yang awam yang tidak tahu apa-apa. Pokoknya diperintah puasa ya puasa. Nanti nggak tahu batalnya apa, puasa gitu aja. Itu orang-orang awam. Fadilah-fadilahnya, keutamaan nggak pernah tahu. Itu orang-orang awam. Yang penting puasa dari pagi sampai sore, dari fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasanya orang awam, nggak tahu fadilahnya. Kemudian orang yang tahu namanya orang yang khusus. Orang yang khusus itu adalah orang yang tahu syarat-syaratnya, fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya. Awalur Ramadan rahmat, itu tahu. Mereka tahu wasatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Itu tahu mereka. Orang yang tengah-tengah, orang yang khusus tahu. Kalau yang pertama itu adalah ada maghfirahnya, yang 10 tengah-tengah ada maghfirahnya, yang terakhir ada dibebaskan dari api neraka. Itu tahu semuanya. Nah, yang ketiga itu ada khawas, orang khusus yang dikhususkan, orang-orang tertentu yang mengkhususkan diri. Nggak cukup cuma puasa, menahan makan, minum, nggak cukup. Tapi yang puasa itu pendengarannya, hatinya, lisannya, matanya, itu juga ikut puasa. Maksudnya apa? Mereka itu tidak mau mendengarkan hal-hal yang jelek, tidak mau mengatakan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala-pahala puasa, menjaga hati dari sifat syirik, dari sifat iri, sifat hasud dan sebagainya, menjaga pandangan mata, nggak melihat yang maksiat-maksiat. Mata digunakan untuk membaca Al-Quran, lisan digunakan untuk zikir, telinga digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, hati untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus badan semuanya digunakan untuk beribadah, sholat malam, sholat duha, sholat sunnah dan sebagainya. Nah, itu tingkatnya orang khawas, orang yang khusus dan dikhususkan. Baik anak-anak semuanya, jadi pada intinya kunci sukses untuk bulan puasa
adalah mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturan puasa harus dijalankan sepenuh hati, dengan penuh ihtisaban, dengan penuh mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, biar dapat pahala, bukan untuk orang lain, biar tidak dicap wah itu ahli puasa, bukan, biar nanti dapat pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para pemirsa, para YouTuber, anak-anakku semuanya yang di MI maupun yang ada di luar sana, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oleh karena itu silahkan betul-betul diniatkan, innama a'malu binniyat, niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dari Pak Fauzan, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.